Sebuah batu berukuran besar di lereng Gunung Wilis menyimpan sebuah misteri dan legenda terkait dengan sumpah untuk menyatukan Nusantara. Konon, di titik itulah salah satu tokoh hilang atau moksa demi melancarkan jalan sumpah Palapapati Gajah Mada. Inilah situs batu tulis yang kondang sebagai lokasi menghilangnya Kebo Iwa, kesatria legenda dari Pulau Dewata. Siapakah sebenarnya Kebo Iwa? Kenapa dia sampai datang jauh ke Gunung Wilis, Jawa Timur? Berikut tentang misteri akan membahasnya. Membentang di 6 penjuru Kabupaten Jawa Timur, Gunung Wilis berada dalam wilayah Tunggal Rogo Mandiri yang artinya Tulung Agung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Kediri. Dengan puncak tertinggi ada di 2.563 meter di atas laut, Gunung Wilis terakhir kali memuntahkan lavanya sekitar 400 tahun silam. Dengan panorama alam dan udara yang sejuk, serta nilai sejarah yang kuat, Gunung Wilis menjadi tujuan baik pegiat alam sekaligus pemerhati sejarah. Untuk mencapai situs batu tulis, pengunjung biasanya menggunakan jalur Kediri yang berada di Kecamatan Mojo. Menyisir bagian lereng timur Gunung Wilis, meski menantang, keberadaan jalurnya sudah sangat memadai bagi setiap pendaki. Di beberapa titik, banyak tempat yang bisa dipilih oleh pengunjung untuk sekedar melepas penat. Salah satunya adalah Camping Ground Gazebo Dolo. Berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, lokasi ini menawarkan panorama alam yang memukau sekaligus suasana yang sangat tenang. Tapi, belum juga kami menguak misteri tentang batu tulis, ternyata di tempat ini juga tersimpan sebuah kisah mistis. Beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah mendengar suara gaib, sampai melihat perwujudan sosok perempuan. Bahkan dari pengakuan pengunjung, pernah terjadi peristiwa aneh yang menimpa seseorang yang buang air kecil secara sembarangan. Buang air kecil, terus ditaruh botol, dibuang sembarangan gitu. Kerasukannya ya di rumah, kayak dapat mimpi gitu. Jika melihat kawasan yang dulu jarang dijamah manusia, memang sangat mungkin tempat ini menjadi hunian makhluk gaib. Tetapi, tak ingin terbuai dengan kisah horor, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju situs batu tulis. Tak sampai 500 meter berjalan, kami pun sampai di batu raksasa ini. Batu yang ukuran diameternya mencapai 9 meter ini, menjulang setinggi 8 meter, seolah menancap di salah satu lereng tertinggi Gunung Wilis. Nampak aksen Bali yang khas mengelilingi area batu tersebut. Meski beberapa pendapat menyebut bahwa batu ini adalah sisa letusan Wilis di masa lampau, banyak yang meyakini bahwa ini punya makna dari sekedar batu. Sebagian masyarakat percaya bahwa batu ini adalah tempat gugur atau bahkan moksanya Kebo Iwa, salah seorang panglima perang kerajaan Bedahulu Gianyar Bali. Uniknya, keyakinan akan lokasi Kebo Iwa ini semua berasal dari petunjuk gaib. Bahkan, konon ditemukan situs batu tulis ini pun berasal dari mimpi gaib seorang warga yang kini menjadi juru pelihara Pak Tarmono. Lelaki yang akrab disapa Menuk ini, awalnya sering ke hutan ketika dia membutuhkan rumput untuk kebutuhan ternaknya. Tetapi entah kenapa, setiap bulan purnama, dia mendapat mimpi yang seolah menuntunnya untuk menuju ke salah satu titik di Gunung Wilis. Pada akhirnya, ia pun memberanikan babat alas dan mencoba mencari tahu apa arti mimpinya tersebut. Tak disangka-sangka, semua itu menuntunnya ke tempat batu raksasa tersebut. Seakan terhipnotis dan terpikat hatinya, Pak Menuk pun memutuskan untuk membersihkan area sekitar batu tersebut. Awal-awal saya dulu datang ke sini, ini masih hutan belantara, belum seperti ini. Itu di sini tuh ada istilah tetua masyarakat sini, namanya yang Amin Torogo. Kalau saya sendiri pernah melihat sosok beliau. Terus yang kedua yang datang ke sini namanya yang Maiso Taruno bersama dua abdinya, yaitu yang satu namanya Banca, yang satu Doyo. Tetapi saat itu tak ada satupun petunjuk yang menyebut bahwa batu ini adalah situs Kebo Iwa.
Semua berubah ketika tahun 90-an dilakukan ngaben atau pengabuan jenazah oleh Paguyuban Karangbuncing. Karangbuncing sendiri adalah adik kandung dari Kebo Iwa. Saat itulah, para tetua adat ingat akan legenda kepergian Kebo Iwa ke Pulau Jawa, namun tak pernah kembali setelahnya. Mereka pun memohon lewat jalur metafisik, agar jasad Kebo Iwa dapat ditemukan, agar bisa diabenkan atau diabukan.